Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Mila Maulidiah selaku pemateri ruang ngaji ke-31 pada hari ini. Yang kami hormati segenap tim KBM beserta seluruh member dari komunitas Bahagia Mengaji yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini mempertemukan kita dalam forum ruang ngaji ke-31 dalam keadaan sehat walafiat, dalam balutan nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam barisan umat yang mencintai dan dicintai beliau, yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, perkenalkan saya Sulistianingsih, domisili Malang. Kali ini akan membersamai Ummahat sebagai pembawa acara pada ruang ngaji ke-31 spesial Ramadan Khatam Al-Quran bersama KBM. Dan sebelum kita mulai akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan. Keempat, peserta menjaga adab dan dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain-lain. Dan yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama atau rename sesuai dengan nama asli dan mencantumkan domisili saat ini. Contohnya, Fulana_Jakarta. Baiklah Ummahat yang dirahmati Allah, marilah kita buka rangkaian kegiatan ruang ngaji ke-31 pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mumpung masih segar ini ya, dan masih semangat, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan sahabat salihah untuk membuka kameranya, merepotkan diri, dan menyiapkan juga senyum terbaiknya. Gimana Ibu-Ibu? Sudah siap semua? Kalau sudah siap, slide pertama dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Jazakumullah khairan semua. Alhamdulillah, dan saya ingatkan lagi, sekali lagi, kita kan KBM punya tagline ya. Ada yang masih ingat tagline KBM? Ada yang masih ingat? Boleh buka. Bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih ingat semua. Boleh kita gaungkan bersama-sama Ibu-Ibu dalam hitungan ketiga ya. Bersama-sama dibuka mikrofonnya. 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Wah, belum kompak ini. Boleh satu kali lagi? 1, 2, 3. Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih pada semangat. Dan selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu tilawah bersama. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama bulan Ramadan ini KBM mengadakan program Tadarus Al-Quran yang dilaksanakan setiap pagi pada pukul 7 WIB sampai dengan 9 WIB sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 17 Ramadan pagi ini. Dan dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Lail. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tilawah mulai dari surah Ad-Duha sampai dengan surah An-Nas bersama-sama. Dan selanjutnya kami mengundang para koordinator dari kelas-kelas yang ada di KBM mewakili masing-masing kelas dari kelas tahsin, kemudian kelas talaki, kelas tahfiz, dan juga kelas hafalan surat khusus. Yang pertama,
Nah, ini ada yang pertama ini ada Mbak Rati Sekar Mayangsari. Hadir Mbak Rati. Assalamualaikum Mbak Rati. Dan yang kedua ada Mbak Ervi Novikasari. Assalamualaikum Mbak Ervi. Waalaikumsalam. Nah, dan yang ketiga ada Mbak Siti Zulaikha. Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keempat ada Mbak Puji Rahayu atau Mbak Iput. Ada Mbak Iput? Ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kelima ada Mbak Indrianti. Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan yang keenam ada Mbak Rani Nirawati. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah. Dan yang ketujuh ada Mbak Dwi Listiani. Assalamualaikum Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sulis. Alhamdulillah. Dan yang kedelapan juga ada Mbak Rati Ari Puspita. Assalamualaikum Mbak Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sembilan ini ya, yang terakhir Mbak Sutanti. Assalamualaikum Mbak Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sulis. Alhamdulillah kali ini para koordinator tampil dengan cerah gitu ya, dengan warna merah marun. Baiklah umat yang dirahmati Allah, nanti akan dilanjutkan pembacaan tilawah Quran dan disambung dengan senandung Al-Quran yang akan dilantunkan atau dibawakan oleh Mbak Tiara Maharani. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak-Mbak koordinator untuk memulai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layad'u ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla
Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khoti'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur Inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah
malqari'ah wa ma adraka malqari'ah yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfuqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tatli'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, silakan Mbak Tiara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui. Rizkikan kami untuk membaca siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan Al-Quran penolong kami, ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan tilawah Al-Qur'an bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa khotmil Quran. Ummahat yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan kepala sejenak, menengadahkan tangan kita, mengaminkan doa-doa yang akan kita langitkan. Kepada Ustazah Mila Maulida, kami mohon untuk memimpin doa khotmil Quran kali ini. Kami persilahkan Ustazah. Oke. Mari kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna abiduk banu abidik نواصينا بيضك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنياي الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا وأسألك العلا من الجنة. Ya Allah, karuniakanlah rahmat kepadaku, kepada kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk, jadikanlah Al-Quran sebagai rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa bisa membacanya siang dan malam. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran hujjah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, wahai Rabb sekalian, wahai Rabb seluruh alam. Ya Allah, benahilah pengetahuan dan pengalaman agama kami yang akan menjadi penjaga urusan kami. Ya Allah, benahilah dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Ya Allah, benahilah kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan dan jadikanlah mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah di penutupnya, ya Allah.
Hari terbaik kami adalah hari di saat kami bisa bertemu denganmu kelak. Ya Allah, hari terbaik kami adalah hari di saat kami bisa bertemu denganmu kelak. Ya Allah, kami memohon hidup yang nyaman. Kami memohon mati yang tenang. Dan kami memohon tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan juga menghinakan. Ya Allah, hamba meminta sebaik-baik permohonan, keberhasilan, ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian, dan tetapkanlah kami dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baik kami, kukuhkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, terimalah sholat kami, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, dan kami memohon kepadamu surga yang paling tinggi. Allahumma inna as'aluka mujibati rahmatik wa azaimu maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimah min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dunya wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmana wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa qadaitah. Wala hamman illa farajtah. Wala daynan illa qadaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, pastikanlah hamba memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa surga, dan terbebas dari siksa api neraka. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami. Ya Allah, baguskanlah semua akhir amal kami, serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat. Anugerahkanlah kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami. Ya Allah, jadikanlah itu semua sebagai warisan kami. Hindarkanlah semua penuntut bagi siapa saja yang menggolimi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jangan Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Jangan Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami dan tidak pula tujuan ilmu kami. Jangan Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sekecil dosa pun bagi kami, melainkan Engkau telah ampuni semuanya.
Ya Allah, jangan Engkau sisakan dosa sekecil pun bagi kami, melainkan Engkau telah ampuni semuanya. Jangan Engkau tinggalkan sepersit keraguan pun bagi kami, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Jangan Engkau tinggalkan sepersen pun hutang bagi kami, melainkan Engkau telah lunasi semuanya. Dan tidaklah Engkau munculkan kebutuhan dunia dan akhirat kami, kecuali Engkau memenuhinya. Wahai Zat yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau pernah balikan hati kami. Jangan Engkau kembalikan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau balikan hati kami yang sudah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau balikan hati kami yang sudah mencintai-Mu, ya Allah. Jangan Engkau balikan hati kami yang sudah mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Jangan Engkau balikan hati kami yang sudah mencintai ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan balikan hati kami, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan kami, ya Allah. Bimbinglah kami terus di dalam jalan-Mu, ya Allah. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami dalam sekejap, ya Allah. Bimbinglah kami. Bimbinglah kami, ya Allah. Dekaplah kami, ya Allah. Jangan pernah Engkau hilangkan kami dari kumpulan orang-orang yang sudah mencintai-Mu, ya Allah. Jangan pernah Engkau sisihkan kami dari kumpulan orang-orang yang sudah mencintai Rasul-Mu, yang sudah mencintai ayat-ayat-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami keistiqomahan, ya Allah, senantiasa bisa membaca ayat-ayat-Mu. Berikanlah kami keistiqomahan, ya Allah, untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jangan pernah Engkau gantikan kami dengan orang-orang lain, ya Allah. Ya Allah, jangan pernah Engkau geser kami dalam barisan orang-orang yang sudah mencintai ayat-ayat-Mu, ya Allah. Tetapkanlah kami dalam komunitas yang baik ini, ya Allah. Tetapkanlah kami dari kumpulan orang-orang yang mencintai ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan kami dari mereka. Engkau pertemukan kami karena Al-Quran. Semoga Engkau mempertemukan kembali kami di surga-Mu karena Al-Quran, ya Allah. Kami bertemu di dunia-Mu karena Al-Quran. Semoga Engkau pertemukan kami, kumpulkan kami kembali di surga-Mu karena Al-Quran, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak kezaliman yang sudah kami perbuat, ya Allah. Kami banyak zalim terhadap diri kami sendiri. Kami banyak zalim terhadap pasangan kami, ya Allah. Kami banyak zalim kepada anak-anak kami. Kami banyak zalim kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni segala kezaliman kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah segala kezaliman kami, ya Allah. Ampunilah segala kezaliman. Ampunilah segala kezaliman kami, ya Allah. Ampunilah segala kezaliman kami, ya Allah. Kezaliman yang sudah kami lakukan, ya Allah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah segala kezaliman kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanak
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للmuttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah pasangan kami, jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang selalu mencintaimu, mencintai Rasulmu, dan juga mencintai ayat-ayatmu, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ahlul Quran, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlul Quran khassatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, ya Allah, orang-orang yang mencintai-Mu, ya Allah, mencintai ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku titipkan pasanganku. Aku titipkan pasangan kami, ya Allah. Aku titipkan anak-anak kami, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Jaga Islam mereka, ya Allah. Jaga keimanan mereka, ya Allah. Jaga fisik mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Aku titipkan anak-anakku. Aku titipkan pasanganku dalam penjagaanmu, ya Allah. Rabbana, Rabbana, Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti, ya Allah. Wafatkanlah kami beserta orang-orang yang beriman, ya Allah. Wafatkanlah kami beserta orang-orang yang soleh, ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidayna, Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Mereka lah yang telah mengasuh kami. Mereka lah yang telah menjadikan kami orang-orang yang mengenal-Mu, ya Allah. Melalui mereka lah kami dikenalkan Rob. Melalui mereka lah kami dikenalkan Rabb kami. Melalui mereka lah kami jadi mengenal diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah. Ya Allah, kami titip kedua orang tua kami, ya Allah. Kami titip kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Kami titip keislaman mereka. Kami titip keimanan mereka. Kami titip fisik mereka, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penjaga untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah. Ringankanlah siksa kuburnya, ya Allah. Ringankanlah siksa kuburnya, ya Allah. Dan kami juga memohon agar mereka ditempatkan di sisi-Mu, di tempat yang sebaik-baiknya, ya Allah. Di tempat yang terhormat, di tempat yang mulia, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah hamba dengan kedua orang tua hamba di surga-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah kami semua nanti di surga-Mu, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah. Seperti mereka menyayangi kami saat kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan hindari kami dari siksa api neraka, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal perbuatan kami, ya Allah.
Terimalah salat kami, terimalah puasa kami, ya Allah. Terimalah ruku dan sujud kami, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pembacaan doa khotmil Quran. Semoga doa-doa yang kita langitkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memasuki acara selanjutnya yaitu taujih yang akan dibawakan oleh Ustazah yang sudah hadir pada hari ini. Dan sebelum kita mulai akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Nama Mila Maulidia, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Februari 1980, status menikah dengan memiliki 3 orang anak, aktivitas sebagai pimpinan Yayasan Talaki Madani Indonesia, sebagai Kepala Bidang Jaringan pada Komunitas Quran Peduli Palestina atau KKPP, kemudian sebagai Kepala Bidang Kajian pada Forum Muslimah Indonesia atau Formasi, juga sebagai staf bidang project pada One Day One Juice DKI Jakarta atau kita sering kenal dengan ODOTS ya. Kemudian dia juga telah mendapatkan sanad Tahfatul Al-Atfal pada tahun 2017, kemudian sanad Al-Fatihah pada tahun 2019, sanad Juz 30 pada tahun 2022, dan sanad Jazari pada 4 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Baik, kita sambut Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, doa-doa yang Ustazah langitkan begitu menyentuh. Rasanya sampai, ya Allah, pantas enggak kayak ini. Jadi sampai merasa begitu Ustazah. Baik, kami persilakan Ustazah langsung saja untuk menyampaikan materi kajian. Monggo Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya hari ini, di hari ke-17 ya. Hari ke-17 di bulan Ramadan, Insya Allah ya. Kita sudah masuk ke hari 17, yang dimana sebentar lagi kita menuju di 10 hari terakhir. Tidak terasa ternyata Ramadan sudah hampir mau ke penghujung ya. Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga kita ini masuk ke dalam bagian atau barisan pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir zaman, yang setia menunggu syafaatnya Rasulullah untuk bisa masuk ke surganya, untuk bisa dapat tiket untuk bisa masuk ke surganya. Dan semoga semua kita yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah senang sekali saya berada di sini di komunitas Bahagia Mengaji. Masya Allah, ini komunitas yang luar biasa ya. Dan namanya Bahagia Mengaji karena yang namanya mengaji itu memang harus bahagia. Kalau nggak bahagia nanti roh yang kita dapatkan dari Al-Quran, nur cahaya yang kita akan dapatkan dari Al-Quran jadi terhalang karena hatinya nggak bahagia. Bahagia itu implementasi dari rasa ikhlas. Semoga seperti itu ya. Jadi ikhlas pada saat kita ikhlas mengaji, yang akan terpancar adalah kebahagiaan, yang akan dirasakan adalah kebahagiaan. Dan semoga dengan ikhlasnya kita mengaji, akhirnya kita bahagia. Disitulah Allah akan memberikan mukjizatnya dari Al-Quran kepada hati-hati kita. Terkadang Al-Quran bisa terhalang kebermanfaatannya untuk kita karena salah satunya karena ketidakikhlasan kita dalam mengaji, ketidakikhlasan kita untuk menjalankan atau mengamalkan dari sisi Al-Quran.
Ya, insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah atas undangannya yang diberikan oleh komunitas Bahagia Mengaji, dan yang ini komunitas yang luar biasa ya, dari timur sampai barat ada di sini, ya, insya Allah. Saya pikir ini adalah komunitas yang ada di Jakarta, ternyata ini domisilinya pencar-pencar. Tadi ada yang dari Manokwari, gitu ya, ada yang dari Aceh, Masya Allah luar biasa. Semoga dengan Al-Quran, karena adanya Al-Quran, dengan adanya Al-Quran inilah menyatukan insan-insan yang tersebar di mana-mana, terpaut hatinya dalam Al-Quran. Nah, itulah Al-Quran, gitu ya. Terkadang Al-Quran itu seperti itu. Bukan terkadang, selalu. Al-Quran itu akan selalu membuat orang menjadi berbeda, gitu ya. Jadi komunitas ini insya Allah menjadi komunitas yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena mengusung Al-Quran. Karena yang sedang dipelajari adalah Al-Quran. Segala sesuatu, semua yang terkoneksi dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ya, kita tahu Ramadan ini sebenarnya sama dengan bulan-bulan yang lain. Gitu ya, sama dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa menjadi spesial? Karena di dalam bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Pada saat bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Gitu ya, turunnya Al-Quran. Bahkan nih kalau tanggal 17 suka diperingati sebagai nuzulul Quran, gitu ya, turunnya Al-Quran. Gitu ya. Jadi kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena Al-Quran. Gitu ya. Kenapa Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, itu pimpinan para malaikat? Karena Jibril lah yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan kenapa Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi? Karena di Nabi Muhammad lah Al-Quran diturunkan. Kepada Nabi Muhammad lah, kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Inilah Al-Quran diturunkan. Makanya menjadi mulia. Semua orang yang akan terkoneksi dengan Al-Quran, insya Allah itu Allah akan muliakan. Bahkan derajat kita pun akan ditinggikan oleh Allah karena kaitannya dengan Al-Quran. Ya. Masya Allah. Jadi Syahrul Ramadan suka disebut juga dengan Syahrul Quran. Tadi karena keterkaitannya dengan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ada Al-Quran yang turun di sana. Lalu Masya Allah, tadi 17 hari kita sudah melalui Ramadan. Dari hari pertama sampai ke 17 hingga kita nanti akan bertemu kepada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Bagaimana nih kita memanfaatkan 10 hari terakhir kita? Ya. Saya coba share screen dulu ya. Ini saya kasih judul bagaimana dengan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, kita coba 10 hari terakhir Ramadan itu kita yang menentukan sebenarnya. Kitalah yang akan menentukan bagaimana 10 hari terakhir Ramadan kita. Mau dibuat apa nih 10 hari terakhirnya? Ya, mau dibuat biasa-biasa saja atau menjadi istimewa atau bagaimana, itu semua tergantung dengan kita. Ya, tergantung dengan kita. Termasuk juga tadi derajat kita. Derajat kita itu sebenarnya kita yang menentukan. Tergantung bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Pada saat kita dengan Al-Qurannya bagus, interaksinya baik, gitu ya, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Nah, 10 hari terakhir Ramadan kita pun kitalah yang akan menentukan. Ya, kita yang akan menentukan 10 hari terakhir Ramadan kita. Ada dalam hadis Rasulullah dikatakan, nah, sini Rasulullah bersabda ya, di hadis tafakun alaih, ya. Rasulullah SAW bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Saking bersungguh-sungguhnya dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istrinya untuk beribadah. Insya Allah. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mau mengatur, merencanakan bagaimana 10 hari terakhir kita, maka kita contohlah seperti yang Rasulullah kerjakan. Ya. Contohnya siapa? Teladannya siapa? Ya pasti Rasulullah.
Kita bisa melihat di mana? Nah, ini salah satunya. Lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah itu biasa pada saat 10 Ramadan terakhir justru beliau bersungguh-sungguh. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya biasa aja, justru di 10 hari terakhir ini lebih ya. Jadi sungguh-sungguhnya tuh lebih. Show, tapi kalau Rasulullah sih kayaknya nggak mungkin kalau biasa-biasa saja ya. 10 hari sebelum 10 hari terakhir tuh nggak mungkin biasa-biasa aja, pasti luar biasa. Ya. Cuma ini di 10 hari terakhirnya itu luar biasa gitu ya. 10 terakhirnya itu luar biasa. Rasulullah. Jadi bahkan sampai meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam gitu ya dengan beribadah, dan beliau juga membangunkan istrinya untuk beribadah. Dari hadis ini kita bisa melihat apa sih faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, dari hadis ini ternyata kita bisa melihat bahwa inilah hadis ini menunjukkan keutamaan beramal soleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi dari hadis ini bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini utama gitu ya, utama sekali. Bahkan sampai tadi ya Rasulullah bersungguh-sungguh. Nah, punya keistimewaan. Kenapa punya keistimewaan? Nanti kita lihat keistimewaannya apa sih? Salah satunya adalah adanya malam Lailatul Qadar. Jadi punya keistimewaan dalam ibadah dari hari-hari lainnya di bulan Ramadan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bisa sholat, kita bisa zikir, bisa tilawah. Jadi dari hadis ini ditunjukkan bahwa utamaan beramal menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini lebih istimewa gitu ya, istimewa punya keistimewaan dibandingkan dengan hari-hari lain. Lalu apa faedah yang kedua? Apa yang bisa kita ambil rohnya dari hadis ini? Yang kedua ini adalah kesungguhan dari Rasulullah dalam beribadah. Rasulullah sungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir. Kenapa? Ada 2 alasan. Kenapa? Karena 10 hari ini terakhir ini adalah sebagai penutup bulan Ramadan. Penutup di bulan Ramadan. Ya, yang namanya penutup di akhir, ibaratnya gini, kita lagi bertemu dengan teman, dengan kawan, di detik-detik terakhir perjumpaan kita pasti kan lebih lebih erat lagi ngobrolnya, ketemunya, pokoknya ikatan kita tuh sangat kuat gitu ya. Karena mau apa? Mau berpisah. Nah, ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Karena tahu sebentar lagi mau berpisah dengan Ramadan, makanya Rasulullah memanfaatkan betul 10 hari terakhir. Karena ini adalah penutup, dan bahkan ini penutup bulan Ramadan yang diberkahi. Dan kita tahu bahwa yang namanya setiap amalan itu dinilai dari mana? Dari akhirnya. Makanya tadi kita pada saat khatam Quran kita berdoa, ya Allah, baguskanlah amal terakhir hamba gitu ya. Baguskanlah amal terakhir hamba. Sebaik-baik amal hamba adalah amal yang di akhir. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan akhir kita. Nah, gitu ya. Kita nggak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Ya. Nah, kita memanfaatkan ini 10 hari terakhir ini kita ambil, kita maknai, jangan-jangan ini adalah 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan. Bisa jadi kita nggak ketemu lagi di bulan Ramadan berikutnya gitu ya, di tahun berikutnya. Dan wallahu alam juga apakah kita juga bisa ketemu sampai 10 hari terakhir gitu ya. Hanya tinggal menghitung hari, bisa jadi Allah wafatkan kita dalam hari-hari ini, wallahu alam. Ya. Tapi pada saat kita diberikan kesempatan oleh Allah ketemu di 10 hari terakhir Ramadan, manfaatkanlah itu sebaik-baiknya, seperti kita ini adalah hari terakhir kita. Gitu ya. Sepertinya kita bakalan benar-benar mengakhiri gitu ya, mengakhiri kehidupan kita di dunia. Dan ini adalah momen-momen terakhir kita ketemu dengan Ramadan. Dan yang kedua alasannya apa? Alasannya adalah 10 terakhir ini diharapkan kita bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kita bisa sibuk dengan ibadah gitu ya di hari-hari terakhir. Supaya apa? Supaya akhirnya kita bisa dengan mudah mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Inilah alasan kenapa Rasulullah bersungguh-sungguh. Karena yang dikejar apa? Yang dikejar itu maghfirahnya, ampunannya. Kita semua tahu bahwa Rasulullah ini yang maksum, yang dimaafkan oleh Allah gitu ya. Bukan nggak punya salah, ada kesalahannya tapi langsung dimaafkan. Kita ini kan bukan seperti Rasulullah ya,
Rasulullah yang sudah begitu saja itu sampai bersungguh-sungguh untuk mengejar 10 hari terakhir biar apa? Bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu kita bagaimana? Kita yang belum dapat jaminan apa-apa dari Allah, gitu ya, belum dapat dapat seperti halnya Rasulullah yang langsung dimaafkan. Lalu apa yang mau kita kejar, gitu ya? Kalau kita tidak memaksimalkan sungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Nah, inilah Rasulullah, kenapa alasannya Rasulullah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lalu apa ibrah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis tadi? Nah, ini anjuran untuk membangunkan keluarga. Kalau di sana tadi Rasulullah mengatakan sampai meninggalkan istrinya, gitu ya. Dianjurkan dengan hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk membangunkan keluarganya, ajak istrinya, gitu ya, supaya juga melakukan sholat malam. Lebih-lebih adalah di 10 hari terakhir. Nah, di hadis itu juga itu menunjukkan bahwa anjuran untuk kita menasehati keluarga dalam kebaikan. Menasehati keluarga dalam kebaikan, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tercela dan terlarang. Makanya kalau sebelum menuju 10 hari terakhir, kita hilangkan tuh yang namanya gil-gil, rasa benci, rasa dengki, gitu ya. Maafkan semua kesalahan orang-orang yang sudah menzolimi kita. Supaya apa? Supaya Lailatul Qadarnya itu dapat. Keutamaan dari Lailatul Qadarnya itu dapat. Ya, kita ajak saudara-saudara kita ajak keluarga kita, gitu ya, untuk kebaikan. Kita ajak keluarga kita untuk menghindari hal-hal yang tercela, menghindari hal-hal yang terlarang. Ya. Kita bangunkan keluarga kita bikin suasana, kita hidupkan suasana di rumah atau di lingkungan keluarga kita itu adalah suasana 10 hari terakhir. Nah, itu memang harus harus di ini ya, di sounding gitu ya dari jauh-jauh hari. Nanti ya kita akan menuju 10 hari terakhir. 10 terakhir itu ada 10 hari yang memang penuh dengan keberkahan, di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Biar seluruh keluarga kita itu memahami itu. Seperti halnya mereka akan memasuki awal bulan Ramadan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Dari tadi kita membahas 10 hari terakhir yang mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, kita bisa lihat apa itu Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar pastinya, gitu ya. Al-Qadar yang tadi sudah dibacakan, di mana di sini Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Masya Allah, ini Lailatul Qadar. Sampai ada surat tersendiri terkait Lailatul Qadar. Kita lihat ya terjemahan dari Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar, terjemahan dari surat Al-Qadar. Kita lihat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Inna anzalnahu. Hu-nya ini kembali kepada Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di dalam malam Lailatul Qadar. Apa nyanya itu? Nyanya itu adalah Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah jelaskan di ayat ketiganya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah ya. Jadi ini malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang dimana saat kita beribadah di malam itu adalah ibadah yang terbaik dibandingkan kita beribadah selama 1000 bulan. Ya, Masya Allah ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita benar-benar mendapatkan malam itu, Lailatul Qadar, kita bisa beribadah di malam itu, di Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan. 1 tahun tuh 12 bulan. 1000 dibagi 12. Berapa ya? Berapa bulan? Itu ya. 1000 dibagi 12. 83 tahun. 83 tahun.
Umur kita aja belum tentu sampai umur 83, ya. Belum tentu nih dapat umur sampai 83 tahun. Ini lebih baik daripada misalnya kita dapat bonus lah, oke umur kita sampai 83. Ini lebih baik daripada kita beribadah sepanjang hidup kita berarti. Kita kan nggak mungkin ibadah dari mulai lahir. Ya, ibadah kita itu paling mulai dari pada saat kita sudah balik. Kan gitu ya. Itu terhitung. Sudah umur berapa? Sudah umur misalnya 9 tahun atau 10 tahun. Udah berkurang itu. Apakah 83? Enggak, 73 tahun. Kalau emang umur kita 83. Nah, itu masih lebih baik daripada kita beribadah sepanjang umur kita. Ya, Masya Allah. Kalau kayak gini tuh disia-siakan kan sayang banget gitu ya. Kapan lagi momen seperti ini kalau bukan di momen di bulan Ramadan, kalau bukan di 10 hari terakhir. Karena ini adalah lebih baik khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Bahkan ada yang menganalogikannya begini. Menganalogikannya kalau misalnya kayak infak. Ini kan bisa apa saja ya. Ibadahnya tuh bisa apa saja. Bisa sholat, bisa zikir, puasa, gitu ya. Sholat, zikir, tilawah, gitu ya. Bahkan kita berinfak di malam itu. Berinfak di malam itu, terus jatuhnya pas malam Lailatul Qadar. Itu seperti kita berinfak seperti 1000 bulan. Gitu. 1000 bulan 83 tahun. 83 tahun berarti berapa hari? Nah, hitungnya 83 dikali 365. Kurang lebih 30 30.295 hari. Kalau misalnya kita infak 1000 sehari, berarti ibaratnya kita seperti ibaratnya ya, berinfak 30.295.000. Coba mana ada 1000 seperti halnya kayak, kan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu ya. Berarti kalau kita ibaratnya kita berinfak 1000 tiap hari sampai 83 tahun, itu seperti kita berinfak 1000 bulan kan tadi. Seperti kita berinfak di 83 tahun. Misalnya. Berarti 1000 di malam itu seperti kita umpamanya gitu ya. Ibaratnya kita seperti berinfak 30 juta. Gitu. Masya Allah. Kita sudah ada yang sampai berinfak 30 juta. Agak-agak gimana gitu ya. Mau bagi-bagi uang bulanan aja. Ini buat ini, buat ini, buat ini. Ya, gitu. Nah ini, itu 1000. Kalau 1000, kalau kita lebih, Masya Allah luar biasa. Kalau kita 100.000, bisa sampai 3M. Kapan lagi kita bisa berinfak gitu ya. Yang tiba-tiba ternyata malam itu adalah malam Lailatul. Cuma kan kita nggak pernah tahu kapan malam Lailatul Qadarnya. Jatuh di malam apa. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau mau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu jangan pilih-pilih. Kata di hadisnya kan malam ganjil. Jadi saya tuh nanti mau itikafnya di malam ganjil aja. Saya mau qiyamul lail. Jangan dipilih-pilih. Iya, menurut kita ini malam ganjil, tapi kalau menurut Allah bukan malam ganjil bagaimana? Kan begitu ya. Jadi ya sudah dari malam ke-10, kalau misalnya saat ini berarti malam Jumat ya. Mulai malam Jumat itu, malam Jumat sampai 10 hari berikutnya, itu kita hidupkan malamnya. Kita sedikitkan malamnya, maksudnya sedikitkan waktu istirahatnya, malamnya tuh dihidupkan. Jangan banyakin tidurnya kalau bisa. Jadi ini karena apa? Kita kejar ini, kita pengen dapetin ini. Insya Allah nanti kita bisa mendapatkan itu. Lalu apa lanjutannya? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan roh. Roh itu maksudnya adalah Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Itulah malam Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Ini malam yang kita tidak bisa, jangan kita sia-siakan. Jangan kita lewatkan begitu saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Banyak banget yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Kita bisa tilawah, kita bisa zikir, kita bisa sholat, kita bisa berdoa. Kita tahu keutamaan tilawah. Ya.
Keutamaan tilawah ibu-ibu semua sudah tahu ya, keutamaan kita membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, tidaklah aku hitung katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kata Rasulullah ya. Jadi alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu mengandung 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ini di hari-hari biasa ya. Kita nggak berbicara di bulan Ramadan, belum lagi berbicara di Lailatul Qadar. Ini baru di hari biasa. Satu huruf dihitung 10 kebaikan. Coba basmalah, sudah ada yang pernah ngitung basmalah itu ada berapa huruf? Udah ada yang ngitung basmalah berapa huruf? Ibu udah ada yang ngitung belum? Pernah ada yang ngitung nggak basmalah itu ada berapa huruf tuh? Masya Allah. Kita baca basmalah doang. 17 huruf. Nanti coba dicek lagi ya. Jadi basmalah itu ada 17 huruf di dalam basmalah. Kita baca basmalah doang, itu sudah dapat berapa? 170 kebaikan. Baru baca basmalah. Apalagi sampai menghatamkan. Menghatamkan dari 30 juz. Berapa huruf yang ada di dalam 30 juz? Allah alam, udah ada yang pernah ngitung apa belum ya? Misalnya dalam 30 juz itu berapa huruf, berapa kebaikan yang kita akan bisa terima. Itu di hari-hari biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan, itu kan Allah lipat gandakan. Belum lagi kalau tilawahnya kita pada malam itu ternyata adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah, di mana tilawah kita di malam itu adalah tilawah terbaik dan bahkan lebih baik daripada kita tilawah selama 83 tahun. Coba dikalikan berapa banyak kebaikan yang akan Allah dapatkan pada saat kita tilawah di hari itu, di malam itu. Masya Allah, kebaikan. Kadang kita nih jangan nilai kebaikan itu semata-mata materi ya. Jadi kebaikan itu nggak bisa dikatakan materi, uang, nggak. Jadi kebaikan itu adalah dengan jiwa yang sehat, ya fisik yang sehat, pikiran sehat, hatinya sehat, itu adalah kebaikan. Anak-anak sehat itu adalah kebaikan. Anak-anak yang sehat itu kebaikan. Suami sehat itu adalah kebaikan. Rumah tangga baik-baik saja itu adalah kebaikan. Gitu ya. Bahkan orang tua kita pun juga sehat-sehat saja itu adalah kebaikan. Gitu ya. Jadi Allah ingin memberikan kepada siapa? Kepada orang yang tilawah, gitu ya. Bahkan rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman, rasa tentram itu adalah kebaikan, gitu ya. Allah memberikan rasa ketenangan dengan apa? Oh, dengan dia melihat orang tuanya sehat-sehat saja, membuat orang ini jadi tenang. Allah berikan ketenangan kepada dia dengan dia mensehatkan orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara tilawah kita. Oh, ibu ini tenang kalau anak-anaknya pada sehat, gitu ya. Allah berikan ketenangan kepada ibu ini dengan apa? Dengan menyehatkan anak-anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya tilawah. Karena ibunya tilawah. Masya Allah. Karena itu kita nggak bisa jagain anak kita 24 jam full. Gitu ya. Nggak bisa tuh kita halangi mereka. Jangan begini, nggak bisa begini, nggak boleh ada orang yang ini. Susah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita jaga siapa? Kita jaga Allah. Kalau dalam hadis, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kok Allah dijaga sih? Gitu ya. Maksudnya apa nih? Ihfazillah itu maksudnya adalah jaga Allah. Apa yang dijaga? Jagalah segala hal yang Allah perintahkan. Termasuk Allah memerintahkan kita tilawah. Itu kita jaga tilawah. Tilawah itu bagian dari kita ihfazillah. Sholat itu bagian kita ihfazillah. Zikir itu bagian dari ihfazillah. Gitu ya. Kita berinfak itu bagian dari ihfazillah. Pada saat ini orang tuanya, ibunya ihfazillah, Allah akan jaga orang-orang di sekitarnya yang akan membuat tenang si ibu ini. Itu janjinya Allah. Ihfazillah yahfazuka. Allah akan memberikan penjagaan kepadamu. Gitu ya. Allah pada saat kita berusaha bersungguh-sungguh menjaga Allah, maka Allah akan menjaga. Termasuk orang-orang di sekeliling kita. Gitu ya. Karena apa? Karena mereka terhubung dengan kita. Ya. Allah ingin menjaga kita dengan apa? Dengan rasa ketenangan. Tenangan dengan apa? Dengan ternyata anaknya baik-baik saja, anaknya sehat-sehat saja. Nah, seperti itu. Itu ya, Masya Allah. Itu tilawah. Itu baru keutamaan dari hadis yang satu. Belum keutamaan dari hadis-hadis yang lain. Itu ya.
yang dimana nanti akan bisa memberikan syafaat. Tilawah ini akan datang nanti di yaumul akhir. Yaumul akhir dia akan datang, dia akan menemui Allah, ya Allah gitu ya. Izinkan saya memberikan syafaat gitu ya. Izinkan saya bisa memberikan syafaat. Syafaat itu sebenarnya Allah yang memberikan, tapi melalui perantara siapa? Melalui perantara Al-Qur'an. Salah satunya adalah Al-Quran yang akan menjadi perantara untuk bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu berinteraksi dengannya. Ya, dia berinteraksi dengannya itu apa? Dia tilawah, dia menghafalkannya, dia murojaah, dia mengajarkannya, dia belajar, menuntut ilmu terkait itu. Itu adalah bagian dari orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka nanti Al-Quran akan mencari nih siapa ya kemarin tuh yang di dunia ini sering banget dia tuh ngaji datang gitu ya, datang tahsin, dia datang ke kajian tafsir, dia sering baca, dia sering pelajari apa namanya isinya, lalu dia tadaburi, gitu ya. Dia menghafalkan juga, dia merojaah. Saya mau cari ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Wallahu a'lam syafaat yang akan diberikan kepada Al-Quran kepada kita. Bisa dalam bentuk penjagaan di dalam alam kubur. Nanti dialah yang akan menerangi kubur kita di saat semua orang pergi meninggalkan kita. Bahkan yang katanya pengen sehidup semati dengan kita, pada saat kita mati, ada nggak yang mau bareng sama kita? Gak ada yang mau. Bahkan suami kita ada kan gak ada yang nggak mau ikut kan pada saat kita mati kan gitu ya. Siapa yang bisa menemani? Yang bisa menemani adalah salah satunya adalah Al-Quran. Dia akan datang, dia akan nemenin kita di dalam kubur. Masya Allah. Ini tilawah ya. Tilawah yang bisa kita lakukan. Kemudian apa yang kedua? Zikir. Zikir. Kita perbanyak zikir kita. Yang paling banyak harusnya adalah istighfar. Permohonan ampun. Itulah yang paling banyak yang kita bisa lakukan. Istighfar. Masya Allah, dengan istighfar ini Allah bisa mengabulkan semua keinginan kita. Pernah dengar cerita terkait tukang roti yang dengan zikirnya. Jadi ada seorang tukang roti. Jadi ini ceritanya Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan tukang roti. Pada suatu hari itu Imam Ahmad baru pulang mengajarkan ilmu. Dia baru aja balik, gitu ya, istilahnya mengajarkan ilmu baru balik. Tiba-tiba dia pengen banget pergi ke suatu tempat. Hatinya tuh pengen banget pergi ke suatu tempat. Pengen banget ke suatu tempat yang membuat dia, aduh apa ya, tapi akhirnya dia pergi juga. Sampailah dia di tempat itu, sampailah Imam Ahmad itu di tempat itu, di sebuah masjid ya, sebuah masjid. Dia sampai tapi sudah tengah malam. Sudah tengah malam. Akhirnya dia numpang untuk sholat. Setelah sholat dia bingung kan mau tidur di mana nih. Dia pikir bakal bisa tidurlah di apa namanya di terasan masjid. Tapi ternyata diusir sama pengurus masjidnya, marbotnya lah gitu ya. Karena kan kalau zaman dulu nggak ada sosmed ya, jadi nggak kenal Imam Ahmad kayak gimana wajahnya kan gitu ya. Jadi main usir aja pergi gitu. Nah pada saat si marbot ini ngusir Imam Ahmad untuk pergi dari masjid, si tukang roti ini rumahnya memang dekat dari masjid. Lihat tuh kejadian itu dia lihat. Nah, akhirnya dia lambaikan tangan pada Imam Ahmad untuk main ke rumahnya. Sini nah, gitu ya. Bermalam di sini kata si tukang roti, bermalamlah kamu di sini gitu ya. Dan sepanjang Imam Ahmad tidur di situ, dia memperhatikan si tukang roti ini nggak berhentinya beristighfar. Astagfirullah. Terus sambil bikin roti itu istighfar terus gitu ya. Sampai ditanya sama Imam Ahmad, sudah berapa lama kamu bikin roti, jadi penjual roti, jadi bikin roti? Oh, sudah lama, sudah hampir 30 tahun katanya. Oh, terus sudah berapa lama kamu ini sambil bikin roti beristighfar? Ya selama bikin roti saya terus istighfar 30 tahun. Selama 30 tahun itu saya terus beristighfar gitu ya, sepanjang hari. Terus ditanya, apa yang kamu dapati dari istighfar kamu? Oh, sudah banyak. Semua keinginan saya dikabulkan oleh Allah, kata tukang roti. Kecuali satu. Apa katanya?
Saya pengen banget ketemu dengan Imam Ahmad. Masya Allah, kata Imam Ahmad, ternyata inilah yang membuat saya sebegitu pengennya pergi ke tempat ini karena istighfar tukang roti itu. Masya Allah, langsung Imam Ahmad bilang, sayalah Imam Ahmad, gitu ya. Langsung tukang roti itu memeluk Imam Ahmad dengan apa namanya, sedihnya gitu ya, terharu gitu karena ternyata akhirnya semua keinginannya terkabul karena zikirnya. Masya Allah. Ya, itu istighfar, mohon ampun. Apalagi kita yang mungkin ya yang namanya kita manusia ini kan banyak dosa. Kita ini nggak terlepas dari dosa. Jangan kita jadi orang yang sombong yang kita merasa, dosa saya sedikit. Nah, gitu ya. Kita selalu apa namanya mengatakan yang banyak itu tuh di sana tuh si dia nih yang banyak nih dosanya gitu ya. Ya kan pada saat kita diminta untuk beristighfar itu adalah ditujukan kepada kita yang dimana memang kita lah yang dosanya paling banyak gitu ya, dosanya kita harus menganggap dosa kita lah yang paling banyak, makanya kita butuh yang namanya istighfar. Kita manfaatkan malam 10 hari terakhir ini kita dengan berbanyak istighfar gitu ya. Capek tilawah ganti dengan zikir istighfar gitu ya, nanti istighfarnya selesai ganti lagi tilawah, sambil masak kita tilawah sambil zikir gitu ya, sambil nidurin anak kita zikir. Nah, seperti itu. Udah di stop tuh nonton apa sinetronnya, nggak usah dilanjutkan kalau 10 hari terakhir. Sebenarnya sih dari awal Ramadan kalau bisa nggak usah dilanjutkan. Kan katanya ibu-ibu tuh biasanya suka nonton sinetron ya. Atau ibu-ibu ada yang masih suka nonton drama Korea. Nah, jangan ya. Sayang ya 10 hari terakhir jangan kita pakai untuk itu. Nah, itu zikir. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan gitu ya? Kita bisa lakukan dengan sholat. Sholat dalam hadis sini Rasulullah katakan, man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mengerjakan ibadah pada malam qadar, malam Lailatul Qadar, malam qadar dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma, jadi berdiri, qoma menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan apa? Dengan keimanan, dengan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi kita hidupkan itu. Nah, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud qoma Lailatul Qadar ini salah satunya adalah sholat. Kita perbanyak sholat. Sholat apa Ustazah? Tarawih udah, misalnya gitu ya. Kita udah tarawih, udah witir, habis isya ngikutin imam. Kita tuh sholat apa lagi? Bisa sholat-sholat yang lain. Kita sholat hajat, gitu ya. Kita bisa sholat hajat, kita bisa sholat mutlak, ya. Nanti qiyamul lailnya kita bisa sholat apa saja, gitu ya. Sholat tahajud, apapun, gitu ya. Kita bisa sholat sunnah taubat, ya. Itu kita bisa lakukan. Yang penting kita menghidupkan malam. Dan sholatnya itu adalah sholat-sholat sunnah yang memang diajarkan. Nah, kita hidupkan malam itu dengan sholat. Bahkan kalau kita sholatnya dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Insya Allah ini ya. Kapan lagi kita bisa diberikan janji seperti ini? Ya, kalau bukan, nah, kita menghidupkan malam. Lalu yang bisa kita lakukan juga adalah dengan memperbanyak doa. Nah, ada doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah, khususnya ini di 10 hari terakhir, perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu ya, atau buat diri sendiri, afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapuskan kesalahan, maka karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Inilah yang kita panjatkan doa-doa sepanjang malam kita, gitu ya. Sepanjang malam kita ini yang kita doa. Ini bagian dari zikir, gitu ya. Istighfarnya kita bisa dengan kita berdoa seperti ini. Ya, nggak hanya dengan astagfirullahaladzim, tapi kita bisa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu bagian dari istighfar kita, gitu ya. Itu bagian dari permohonan ampunan kita dengan kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan inilah Rasulullah sering gitu ya memanjatkan doa ini di malam Lailatul Qadar.
Kalau sebelum malam Lailatul Qadar boleh nggak? Boleh gitu ya. Ini doa ini bisa dari pada saat kita mau berbuka gitu ya. Jangan hanya akhirnya kan kalau di TV itu suka di diperlihatkan tontonan-tontonan menjelang berbuka ya. Tapi justru malah kalau menurut saya melalaikan kita untuk momen diijabahnya doa. Ya, momen diijabahnya doa. Karena menjelang berbuka itu adalah momen diijabahnya doa. Makanya kita memperbanyak doa. Sebenarnya lebih baik kita memperbanyak doa. Dengan apa? Ini sambil nunggu maghrib, mendingan kita berdoa gini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan gitu ya. Kalau di masjid-masjid kan suka begitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan gitu ya. Itu sebenarnya menggiring kita untuk apa? Nih, jangan lupa ini momennya loh, mau mau berbuka, momennya diijabahnya doa. Apalagi yang bisa kita minta kecuali kalau bukan permohonan ampunan, permohonan maaf gitu ya. Itulah yang bisa kita lakukan. Itu yang utama malah sebelum kita meminta hal-hal yang lain, yang utama itu adalah permohonan maaf, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita bisa lakukan insyaallah. Jadi jangan pernah melewatkan 10 hari terakhir karena ini spesial banget gitu ya. Kalau kayak martabak spesial pakai telur, tahu telur yang berapa? Ini lebih daripada itu gitu ya. Ini malam yang sangat mulia, malam yang dengan penuh keberkahan. Sayang kalau kita sudah berada di situ, sudah dikasih kesempatan oleh Allah panjang umur sampai di 10 hari terakhir, justru kita melalaikan 10 hari terakhir itu. Justru kita mengabaikan 10 hari terakhir itu. Banyak orang-orang yang sudah mendahului kita, itu sebenarnya kalau kita mungkin bisa mendengar jeritan mereka, ya Allah pengen banget, kenapa engkau wafatkan kami sebelum kami bertemu dengan Ramadan, sebelum kami bertemu dengan 10 hari terakhir, kan gitu ya. Nah kita justru malah dikasih kesempatan oleh Allah, dan kita melalaikan itu, kita mengabaikan itu. Nah itu sungguh merugi. Semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh gitu ya, mulai atur strategi, mulai atur rencana, meskipun ini sebenarnya harusnya sudah dari sebelum Ramadan, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi terlambat. Kita atur bagaimana kita memanfaatkan 10 hari terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah dan juga ibu-ibu semua. Demikian tadi sudah kita dengarkan taujih dari Ustazah Mila. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan semakin membakar semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan kali ini. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu pemberian tanda cinta dari komunitas Bahagia Mengaji kepada Ustazah Mila yang kali ini akan diwakili oleh Ketua KIBM, beliau juga koordinator dari tim pengajar KBM, Ibu Rofiah. Kepada Ibu Rofiah kami persilahkan. Jazakallahu khair, Mbak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustazah, Masya Allah. Salam kenal juga. Sama-sama di Jawa. Bekasi Bu rumahnya ya? Bekasi Utara, cuma tidak. Kan Bekasi juga ada Usmani. Iya betul. Tapi ya saya yang di Condet. Masya Allah, Ya. Bekasi Utara ya? Masya Allah, Iya, ya. Bekasi. Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah, domisili dan hobisnya di sini. Alhamdulillah lagi Alhamdulillah. di sini sama Allah. Begini Ustazah, mohon izin menyampaikan kenang-kenangan dari kami, dari KBM, Komunitas Bahagia Mengaji. Mohon diterima Ustazah, tidak seberapa, sekedar piagam, ini juga online gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi pengingat, mudah-mudahan jadi saksi kelak Ustazah. Amin. Amin. Pernah bersamai KBM ketika nanti panggil-panggil kami Ustazah. Sama-sama, kita nggak tahu siapa yang duluan masuk ya kakinya. Kalau ada ibu-ibu duluan, panggil-panggil. Jangan lupakan saya ya ibu-ibu, gitu ya, panggil-panggil. Insya Allah.
Ya, Ustazah, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa bersua kembali meskipun online. Insya Karena Allah. kalau offline kayaknya kurang memungkinkan, Ustazah. Terlalu mahal Iya. tiketnya. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ya. komunitas KBM ini jadi berawal dari yaitu tadi sudah sampaikan sama teman-teman kegelisahan. Di sini Tahsin pindah lagi pakai buku beda, ustadzah beda, jadinya kan mulai lagi tidak selesai-selesai istilahnya begitu. Jadi berbekal itu terus dari surat Toha ayat 2, jadi janganlah Al-Quran menjadi beban gitu ya. Makanya komunitasnya bahagia. Jadi sepanjang Betul. hari mau menghafal juga bahagia, mau tahsin walaupun harus mengingat-ingat roh itu Ustazah. Itu tetap bahagia gitu ya. Masya Jadi Allah. mohon bimbingannya Ustazah, mohon suatu Insya saat Allah. kalau saya konsultasi mohon diperkenankan Insya demikian. Allah. Insya Allah. Insya Mohon Allah. maaf lahir batin Ya. kalau ada yang nggak berkenan selama Ustazah bersamai kami. Jazakillah hasan jaza atas ilmunya, atas doanya. Masya Jazakumullah Allah tadi khairan. saya sampai banyak tisu Ustazah. Jadi benar-benar kayak pelong gitu. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin, Demikian amin, Ustazah. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada komunitas Bahagia Mengaji, Masya Allah. Sudah bisa bertemu, bersilaturahim dengan yang baru buat saya ya. Kan ketemunya baru ini. Teman-teman baru, saudara baru, ini adalah sebuah kenikmatan. Kita bisa berukhuwah, itu adalah sebuah kenikmatan. Bertemu dengan saudara yang baru, itu adalah sebuah kenikmatan. Ya, sebuah kebahagiaan sendiri. Jadi ketemu banyak orang, ketemu saudara baru, gitu ya, adalah ini kenikmatan luar biasa. Masya Allah, jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir batin juga. Masya Allah. Sekali lagi kami sampaikan jazakillah khairan asanal jaza kepada pemateri kita Ustazah Mila Maulidiah yang sudah membersamai komunitas Bahagia Mengaji dalam forum Ruang Ngaji ke-31 spesial Ramadan Hatam Al-Quran bersama KBM. Ustazah nanti mohon maaf kalau ternyata kami lain kali colek-colek lagi ya Ustazah. Silakan, boleh. Baik, Ummahat yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, ada sedikit pengumuman yang berkenaan dengan program Ramadan KBM. Yang pertama, program Tadarus sudah berakhir dengan kegiatan Khatmil Quran hari ini. Namun, tilawah mandiri tetap dilakukan oleh masing-masing peserta dan laporannya tetap ditunggu setiap hari sampai pukul 18 WIB dan akan direkap oleh PJ Tilawah. Dan yang kedua, challenge foto Ramadan di kotamu masih ditunggu sampai dengan akhir Ramadan. Kalau akhir Ramadannya 29 ya ditunggu sampai tanggal 29, kalau 30 ya ditunggu sampai tanggal 30. Dan yuk yang belum ikutan silahkan setor fotonya, ditunggu ibu-ibu semua. Karena 3 foto terbaik akan mendapatkan apresiasi dari KBM. Dan yang ketiga, kelas-kelas KBM libur dan akan masuk kembali pada akhir Syawal 1446 Hijriah dan untuk tanggal dan harinya akan diumumkan menyusul di grup atau WhatsApp KBM. Dan apabila ada hal-hal yang ditanyakan lebih lanjut mengenai program Ramadan KBM, silahkan bisa japri ke admin kita, bisa hubungin Mbak Ayi gitu. Dengan berakhirnya tausiah dari Ustazah Mila Maulidiah tadi, berakhir pula kebersamaan kita pada Ruang Ngaji ke-31. Marilah kita berlomba-lomba menyongsong keberkahan menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedikit pantun dari saya, beli takjil di Pasar Turi lebih murah dari toko sebelah. Saatnya Lailatul Qadar kita cari agar Ramadan semakin berkah. Dan sebagai pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin dan kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan kita sempurnakan dengan istighfar 3 kali serta doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan umat semua yang sudah membersamai pada kegiatan forum ruang ngaji ke-31 ini. Sampai berjumpa pada ruang ngaji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Jazakallah khair Benar ya. Ibu semua. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum.